Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ma ba'd. Bersama-sama kita doakan serta kita muliakan guru-guru kita yang berada di sebelah kiri saya semuanya, dari Ustadz Jai sampai ujung sono, tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya terhadap beliau semua, terutama Ketua DKM Bapak Kiai Haji Abidin Nur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau serta kita semua para jamaah yang kumpul di tempat ini, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah saya sebenarnya udah deg-degan, Pak. Dari rumah saya udah takut mati lampu lagi, kata saya. Ya halah, gadangan saya mengajar pasti mati lampu. Iya, udah dari rumah itu, Pak. Iya, pasti gadangan saya mati lampu nih ya. Kagak, alhamdulillah. Yang kedua, gadangan saya mah Ustadz pada datang. Ustadz Burhan ada, Ustadz Burhan gak ada kan ya? Iya, udah saya suruh pada pergi, udah. Pada kemana ke dah? Udah pada pintar tuh. Iya. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun, dan kita bisa duduk dan sila di tempat ini insya Allah niatnya karena menuntut ilmu, dan mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai nanti kita pulang lagi ke rumah Allah ridhoi kita semuanya, dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan para rasul ke muka bumi ini, Pak. Tidak semua nabi dan rasul itu mendapatkan kitab. Rata-rata nabi itu enggak dapat kitab, Pak. Yang dapat kitab adalah rasul. Dari Nabi Adam sampai dengan nabi-nabi yang lainnya yang tidak mendapatkan judul, mereka tidak mendapatkan kitab. Yang mendapatkan kitab adalah rasul. Maka cuma Rasul, Pak, yang dikasih kitab. Nabi-nabi enggak dikasih. Dari zaman Nabi Adam enggak dikasih kitab. Kenapa enggak dikasih kitab? Karena belum ada umatnya, masih dewekan di dalam surga. Dikasih kitab itu dia mau ngasih tahu ke siapa? Kagak ada orang acan-acan, tebang ada setan sama iblis dan para malaikat. Enggak ada orang acan-acan, dewek-dewekan. Maka Nabi Adam minta sama Allah biar ada yang nemenin. Nah, yang nemeninnya diambil dari tulang rusuknya, yakni Siti Hawa. Yang menemaninya sampai dengan saat ini kita semua adalah Habib, tapi keturunannya keturunan Nabi Adam. Ya. Sampai dengan zaman Nabi kita Muhammad SAW diamanahkan mendapatkan wahyu yang disebut dengan Al-Quran. Dan sampai dengan saat ini Al-Quran menjadi pedoman kita, yaitu pedoman umat Islam. Jadi dulu Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu yang pertama itu, Pak, dalam Al-Quran surah Al-Alaq itu sampai dengan ayat 5. Diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ketika sampai kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril menyampaikan ayat itu, lalu Nabi Muhammad jawabannya dengan lantang, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Kita bisa garis bawahi kalimat ma ana biqari. Nabi Muhammad itu bilang, padahal Nabi Muhammad adalah manusia yang paling cerdas. Tapi apa Nabi Muhammad bilang? Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Kita garis bawahi. Yang kedua, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu dalam keadaan ketakutan, Pak. Kalau orang Jatisari, orang Peduranan bilangnya bari ngedreg-deg, bari ngerih. Sampai beliau pulang ke rumahnya masih dalam keadaan gemeteran, berjumpa dengan istrinya minta diselimuti. Saking apanya, Pak? Saking takutnya. Garis bawahi yang kedua. Dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad dapat menyampaikan kepada istrinya dengan lantang, tanpa hilang dan tanpa kurangnya satu huruf pun. Bapak-bapak yang dirahmati Allah,
Yang pertama tadi Nabi Muhammad bilang apa Pak? Ma ana biqari, Nabi Muhammad gak bisa baca, tapi Al-Quran ini bisa sampai kepada Nabi Muhammad dengan keadaan yang takut, tapi Nabi Muhammad mampu menyampaikan ayat itu kepada istrinya dan kepada para sahabatnya. Artinya apa? Bahwa memang benar Al-Quran ini adalah kitab yang paling mudah. Saking mudahnya Pak, saking mudahnya Nabi Muhammad bilang kagak bisa aja, tapi bisa nyampein kepada istrinya. Artinya apa? Al-Quran itu adalah kitab yang paling mudah. Dan saat ini telah terbukti bahwa Al-Quran mampu dihafal oleh anak umur 7 tahun. Dari surat Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Hafal 30 juz dengan anak umur 7 tahun. Coba kitab-kitab yang lain siapa yang sudah hafal sampai seluruh kitabnya? Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu mudah. Lalu apa yang sulit? Yang sulit nafsu kita Pak. Giliran ngaji peketan, gurunya ngajarinnya ceramah doang, kagak ada ngaji Qurannya, kagak begini, gak tahsin. Rame. Giliran kita ngaji tahsin, mati lampu, bubar. Iya, gak dengan tahsin mati lampu mulu. Heran saya mah. Apa ada yang guji di belakang ya? Siapa yang ngajar ono Ustaz Nasrul tahsin, matiin, cekrek, diputusin. Kabelnya nggak ada. Ya. Dan hari ini saya menyampaikan beberapa hal di mana sebetulnya ada banyak ilmu di dalam Al-Quran tapi kita nggak mau nyari, atau mungkin barangkali nggak ada wadah biar kita tahu, dan mudah-mudahan sedikit insya Allah manfaat. Tertulis di depan itu Pak, mari mengenal Fawatihus Suwar. Saya mau tanya, Fawatihus Suwar emang apaan? Nayuh banget, au-au mulu. Apa Fawatihus Suwar Pak? Ini ilmu Al-Quran ini Pak. Ini terdapat di dalam kitab Ulumul Quran. Kalau kita belajar Ulumul Quran pasti nemu ini. Kalau kita ngaji Quran pasti nemu ini. Cuman lupa namanya. Makanya namanya biar ingat, namanya Fawatihus Suwar. Kita niatin dalam hati semua. Pada saat ini kita semuanya niat belajar Al-Quran ya Pak. Jangan ngelihat sayanya tapi ngelihat ilmunya. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Bahwasanya Allah itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad bukan tebang-tebang. Selain daripada Al-Quran menjadi petunjuk buat umat manusia, Al-Quran juga diturunkan menjadi obat, menjadi rahmat bagi seluruh orang yang beriman. Tapi buat orang-orang yang zalim, Al-Quran itu menjadi sebuah kerugian. Sekarang coba Bapak rasakan, Al-Quran itu hadir pada diri Bapak membawa obat atau bawa penyakit. Ustadz, saya kemarin habis diruqyah. Habis diruqyah saya dibacain ayat, pas dibacain ayat saya kelabakan. Itu bukan orangnya yang punya penyakit, emang dalam badannya ada memedinya. Makanya entah ngedengerin ayat keluar memedinya. Maka memang dalam Al-Qur'an Allah udah menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Ini dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah lil mu'minin. Kalau dia nggak percaya ini Al-Quran nggak ada efek apa-apa Pak. Maka Allah sebutkan lil mu'minin. Siapa lil mu'minin? Itu orang yang beriman. Maka kalau dia nggak beriman sama Al-Quran, ini Al-Quran nggak akan ngefek apa-apa buat kita. Maka tadi saya dari awal sampaikan bahwa kita niatkan hari ini belajar Al-Quran karena iman. Siapa itu orang yang beriman? Di dalam surah Al-Baqarah Allah udah ngasih tahu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada hal yang gaib. Al-Quran menjadi obat. Obatnya itu gaib Pak, gak bisa dilihat. Mana obatnya? Kalau bodrek kelihatan, promah kelihatan, tapi obat buat Al-Quran enggak kelihatan. Maka hanya diyakini oleh iman, sehingga Al-Quran ini menjadi penawar, menjadi obat buat orang-orang yang meyakini kalau Al-Quran adalah obat. Jelas ya Pak ya?
Jadi insya Allah kalau kita meyakini Al-Quran sebagai kitab Allah yang memberikan petunjuk buat kita, insya Allah banyak manfaatnya buat kita. Ya kadang-kadang kita Al-Quran kita pakai buat MTQ doang. MTQ di kuburan, MTQ 1 hari sampai 7 hari, Al-Quran kepakai bakal itu doang. Padahal Al-Quran banyak manfaat dan petunjuknya buat orang-orang yang keder. Ini orang-orang kita kadang-kadang kalau lagi keder, kalau lagi sepaneng Pak, kalau lagi sepaneng yang dicari apa? Canyian, wah ilah, dangdutan, karaokean, nongkrong dari pagi sampai pagi lagi. Emang apa sih lu nongkrong dari pagi apa gue puyeng banget ono. Gua jual tanah kagak laku-laku. Sampai saking puyengnya kagak nyolek Al-Quran acan-acan. Padahal kalau dia beriman, ini Al-Quran jadiin petunjuk. Besok saya mau jual tanah 500 meter, mudah-mudahan tembus. Baca Al-Baqarah, baca surah Al-Waqi'ah, baca Ar-Rahman, baca Yasin, pakai iman, insya Allah kabul. Insya Allah. Coba aja Pak. Saya udah praktekin. Ceritanya saya pengen umroh Pak. Dan saya pengen umroh, saya bilang dari rumah dengan wasiat, dengan wasilah Al-Quran, dengan surah Waqi'ah. Saya pengen berangkat umroh ini, kagak punya duit acan-acan biar pergi gratis. Entah saya datang ke majelis Waqi'ah, persisnya di rumah Pak Haji Imam. Saat itu beliau juga mau berangkat umroh, jadi walimatus syafar umroh Pak. Saya disuruh baca surat Waqi'ah, kebetulan emang dari rumah niatnya pengen umroh gratis. Pas disuruh baca Waqi'ah, melalui dengan Waqi'ah ini, mudah-mudahan hajat saya pengen umroh terkabul. Habis selesai baca Waqi'ah, selesai acara, ngobrol-ngobrol biasa. Habis ngobrol-ngobrol asik-asik ditanya, antum udah umroh? Belum. Mau umroh? Mau. Berangkat. Dan alhamdulillah tahadus bi ni'mah saya berangkat. Saksinya baru datang. Iya, saksinya hidup. Iya, berkat apa itu? Berkat Al-Quran. Bukan berarti saya orang beriman, tapi saya meyakini kalau Al-Quran membawakan keberkahan dan memakbulkan doa-doa kita. Baik Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa kita harus belajar? Rupanya memang di sini ada kewajiban kita sebagai umat Islam untuk mempelajari Al-Quran. Ini perkara kewajiban Pak. Kita orang Islam kudu wajib belajar Al-Quran, fikih, ongkoh, tauhid, ongkoh, Al-Quran, ongkoh. Jadi ongkoh belajar, jangan tebang fikih aja Al-Qurannya dilupain. Jangan tasawuf, wirid aja wirid, jikir api jikir, ngaji sampai dilupain. Ini jangan sampai kita tinggalin karena ini merupakan perintah Nabi kita Muhammad. Ada dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Hadisnya sahih. Baik. Kita lanjutkan kepada materi inti karena waktunya kata beliau cuma 10 menit. Saya ngomong aja udah 5 menit, sisa 10 menit lagi. Apa itu Fawatih Aswar? Tulisannya nih Pak, Fawatih Aswar. Karena tulisannya bahasa Indonesia. Jadi Fawatihus, bukan tikus. Fawatihus Aswar. Kalau orang-orang tilawati nyebutnya apa cara ngujinya dia? Coba uji dia FS-nya. FS itu singkatan dari Fawatihus Aswar. Apa itu Fawatihus Aswar? Fawatihus Aswar itu terbagi 2 kata. Yang pertama adalah fawatih, yang kedua aswar. Fawatih itu adalah pembukaan atau permulaan surat-surat di dalam Al-Quran. Aswar adalah surat-suratnya. Fawatih aswar maknanya adalah pembukaan atau permulaan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah, Fawatihus Aswarnya apa Pak? Al-Fatihah, Fawatihus Aswarnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah, Fawatihus Aswarnya apa? Alif Lam Mim. An-Nas, Fawatihus Aswarnya apa? Qul a'udzu birabb. Sampai sini jelas Pak? Gampang kan? Itu ada namanya Fawatihus Aswar. Baik Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, Fawatihus Aswar ini saya rangkum jadi 10 Pak. Ada yang kalimat-kalimat awal suratnya berupa pujian,
ada yang berupa hijaiyah, huruf hijaiyah, kalimat panggilan, kalimat berita, dan semuanya sampai dengan kalimat alasan. Semua di dalam Al-Quran 30 juz. Di awal surat terdapat kurang lebih 10 fawatihus suwar. Kebaca ya Pak? Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, apal. Alhamdulillah. Baik, yang pertama adalah tentang fawatihus suwar, kalimat pujian kepada Allah. Ini banyak. Seperti surat apa? Al-Kahfi. Ayat pertamanya gimana Pak? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam allahu. Itu adalah ayat fawatihus suwar tentang kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ini kalimat contohnya dalam surah Al-Fatihah, Al-Mulk, Al-Furqan, semuanya. Ini adalah ayat-ayat yang diawali dengan ayat-ayat pujian. Disebut namanya fawatihus suwar. Baik, yang kedua ini yang penting. Karena hari ini kita bab pengajiannya adalah tahsin. Intinya adalah kita belajar membaca Quran. Tapi ada bacaan-bacaan yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah bacaan fawatihus suwar yang kedua, yaitu bacaan huruf hijaiyah. Ada dua Pak cara nyebutnya. Yang pertama, orang-orang biasa nyebutnya huruf tahajji. Huruf tahajji ini biasanya teman-teman tahfiz mereka nyebutnya huruf-huruf tahajji. Kalau orang-orang kita nyebutnya adalah huruf-huruf muqatta'ah. Alif lam mim shad yasin, itu namanya huruf muqatta'ah. Kalau ada yang bilang itu bukan muqatta'ah, itu tahajji. Bukan, itu muqatta'ah. Bukan, itu tahajji. Ribut cuman gara-gara begituan. Artinya apa? Semakin kita dalam ilmunya, semakin luas. Ketika luas ilmu kita, maka semakin bijaksana. Jangan gampang ribut perkara furu. Baik yang dirahmati Allah. Nah, fawatihus suwar ini dia sifatnya adalah masih tergolong ayat mutasyabihat Pak. Karena dia sifatnya adalah mujmal, muawwal, dan muskil. Ini nanti pembahasannya kelas-kelas tentang Ustadz Burhan. Tidak saya sampaikan. Nah, ini adalah huruf-huruf fawatihus suwar. Kurang lebih ada 29 Pak. Ada alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim shad, alif lam ra, seluruh semuanya sampai dengan al-qalam nun. Juz 29. Ini disebutnya fawatihus suwar. Bagian apa namanya Pak? Huruf bukan mukotok, muqatta'ah. Apa namanya tadi Pak? Huruf muqatta'ah. Nanti kalau ada anak nanya, Pak alif lam mim namanya apa itu ya Pak? Anuh ituan, jangan anuh ituan, sebut namanya. Itu namanya huruf muqatta'ah. Namanya apa namanya tadi? Ilmu apa Pak? Fawatihus. Iya. Ulang. Namanya ini apa tadi? Ilmu apa? Fawatihus suwar. Ini namanya huruf apa Pak? Muqatta'ah. Masya Allah. Ntar pulang dari sini ajarin anaknya. Iya. Langsung aja kita praktek nih Pak. Kan ada nih Pak surat yang depannya huruf shad. Ini nih kalau dia nggak ngaji, nggak paham, dia bacanya sodai sod. Mending sod. Ada yang bacanya so doang. Bismillahirrahmanirrahim. So. Apa yang so? Padahal cara bacanya begini Pak. 6 harokat. Biar kata tebang sod doang kok bacanya 6 harokat. Di belakangnya terdapat qalqalah kubro. Saya contohkan, nanti kita ikuti bersama-sama. Ya Pak ya. Pak. Diam ya. Nih. Sod itu baca pendeknya. Kalau baca huruf hijaiyah. Kalau udah masuk ke dalam ilmu yang disebut tadi fawatihus suwar, maka dia masuk kepada golongan tajwidnya, udah masuk Pak. Kalau dia di luar Quran atau di luar bacaan Quran, maka dia bukan masuk golongan Quran, maka ilmu tajwid tidak berlaku. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam Al-Quran, biar kata tebang satu huruf go, maka tajwid berlaku. Enggak boleh bacanya sod doang. Bacanya lihat sebelah sananya, sod ada payung di atas, panjangin kurang lebih 6 harakat. Menurut Qiraah Asim, riwayat Hafiz, Thoriq Satibiyah, panjangnya 6 harakat. Saya contohkan, sod. Sekali lagi, sod. Yo 1, 2, 3. Pantulannya kembali kepada asli dal, jangan de, tapi da.
Bukan daknya bukan dak hidup tapi dak pantulan. Sod. 1, 2. Sod. Jelas? Ntar kalau nemu jangan soda ya, apalagi so. Panjang 6 harakat. Berikutnya ko. Kalau sudah masuk ke Al-Quran jadi kof. 1, 2. Alhamdulillah. Enak ya ngajarin bapak-bapak begini ya. Jarang-jarang ini saya begini. Yang terakhir, nih Pak. Kalau kita ngucapin domah bertemu nun yang disukunkan, maka ketika n-nya bibirnya senyum Pak. Ada 2 pilihan, atau bibirnya senyum atau menurunkan bibir bawah ke bawah. Bibir bawah ke bawah. Iya, bibir bawah turunkan ke bawah. Gini Pak caranya. Bukan membleh, bukan. Iya. Yang pertama nun ditarik ke samping. Nun. Nah gitu. Pas n-nya ditarik ke samping. Nun. Atau yang kedua menurunkan bibir bawah. Nun. Ke bawah. Bukan ke bawah membleh, bukan. Diturunin aja ke bawah gitu. Coba kita praktek yang pertama senyum ya Pak ya. Ketika senyum karena memiliki sifat gunnah. Sifat gunnah itu sifat ghairu mutadadah yang tidak memiliki lawan. Ketika dia digunnahkan tahan sebentar. Dan nun juga memiliki sifat tawassut di antara bainiyah dan siddah, rokhwah dan siddah, sehingga jangan sampai ngerem. Jadi ada n-nya dikit. Baik, saya ulangi, saya contohkan yang pertama dengan senyuman. Indah mempesona bergelora asmara. Iya, pokoknya lepas ini mah aki-aki senyum ya. Nun. Yuk 1, 2, 3. Nah, jangan dari awal udah senyum, jangan. Bukan begitu, salah. Bagaimana sih? Iya, mentang-mentang senyum dari awal udah senyum. Pertama biasa mencucuk karena dia dhammah. Nu. Pas dia n baru tarik ke samping. Nun. 1, 2, 3. Nun. Nah, gitu. Wal qalami wa ma yasturun. Nah, gitu ya. Yang terakhir adalah dengan menurunkan bibir yang bawah. Nun. 1, 2. Nu. Lagi 1, 2, 3. Nun. Oke. Jelas sampai sini Pak? Ini untuk yang 1 huruf. Dan fawatihus suwar, huruf muqatta'ah ada 1 huruf yang tidak boleh dibaca panjang. Siapa dia? Alif. Jadi alif itu nggak boleh dibaca panjang Pak. Alif lam. Karena nggak ngaji begitu bacanya. Salah. Alif nggak boleh dibaca panjang. Alif lam mim. Kurang lebihnya begitu. Berikutnya, ini kita masuk kepada yang kedua huruf. Tadi 1 huruf, sekarang yang kedua huruf. 3 menit lagi. Ada 4, toha, tosin, yasin, hamim. Nah ini yang sering kita temuin. Kalau yang toha biasanya di atas to ada yang disebut dengan mad fathah. Fathah berdiri, begitu ya Pak ya. Di haknya ada alis sahrini. Jadi kalau baca to, kalau ha sama to, mad fathah, ha, mad fathah. Jadi keduanya ini enggak boleh dibaca panjang lebih dari 2 harakat. Cukup 1 ayanan atau 1 alif. Toha, toha. Yuk 1, 2, 3. Ada ande toha di sini. Toha. 1, 2. Ini hati-hati ngucapinnya jangan pakai ha tapi pakai ha. Toha. 1, 2. To. Oke. Jangan ha tapi jangan ha, mempengaruhi makna. Ya. Yang kedua ada tosin. To yang pertama adalah mad fathah garis berdiri panjang. Sin ada alis sahrini. Bacanya 6 harakat. Dibaca tosin. Akhir senyum. 1, 2, 3. Tosin. Iya cakep banget. Yang ada giginya kayak kagak kayak ya. Senyumnya cakep ya. Gampang ini. Yang ketiga Yasin.
sama dengan tosin. Yasin. Ini makanya nih kita yang ahli yasinan kita. Jangan ampe ngajinya asal-asalan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lama sinnya yang bengek. Ya-nya 2 harakat, sinnya 6. Yasin 2 3. Yasin. Alhamdulillah. Kalau latihan ada cakep ya padahal ya. Cuman kalau gadangan saya mati lampu mulu sih. Ini yang terakhir. Ya, yang terakhir ya. Hamim. Haknya 2 harakat, mimnya 6. 1 2 3. Ha. Alhamdulillah. Kita praktek dari Toha. Mim. Saya nggak contohkan. Yuk, 1 2 3 dari atas. Panjangan. 2 harakat. Toha. 2 harakat. 1 2 3. Yang kedua. 3. 4. Alhamdulillah. Apa tadi huruf apa namanya Pak? Huruf apa? Mukoto. Orang-orang sono nyebutnya huruf apa tadi? Huruf apa tadi orang-orang? Kan ada 2 tuh Pak. Yang pertama huruf tahaji. Yang kedua mukoto'ah. Apa mukoto'ah apa artinya? Ya ituan ya. Ini saya ulangi. Huruf hijaiyah yang pertama huruf tahaji, yang kedua huruf muqatta'ah. Terakhir fawatihus suwar itu artinya apa Pak? Ilmu yang membahas tentang pembukaan ayat surat. Dah sampai situ aja, pas waktunya. Insya Allah kita berjumpa lagi di bulan September kalau dipakai. Kalau kagak ya mati lampu. Itu aja, mudah-mudahan manfaat dan insya Allah ini masih ada 3 huruf belum, 4 huruf belum, 5 huruf belum. Nanti kita praktekkan di pertemuan berikutnya. Terus istiqomah kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dari sekarang niat belajar Pak, Allah panjangin umurnya. Nanti apa kata Allah? Oh dia masih ada waktu buat belajar. Oh Quran ntar di bulan Agustus ketemu lagi. Panjangin lagi umurnya. Kita niat lagi ntar bulan Desember ngaji Quran, dipanjangin lagi Pak. Sampai kiamat udah terus begitu. Orang-orang udah pada mendem dia dewek. Insya Allah manfaat dan saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan karena habis ini saya ada rapat dengan Al Mukarrom dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat dan minta doanya kepada seluruh para hadirin apa-apa yang kita menjadi hajat kita semua yang ada di sini senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.